Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira Allahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah wa habibul karim. Yang saya hormati Ketua DKM Mushola Al-Falah sekaligus Ketua RT 012 RW 05 Bapak Muhammad Sin, dan juga seluruh jajaran DKM beserta Bapak Ibu jamaah Mushola Al-Falah yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur tentunya mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat, karunia, hidayah, inayah serta anugerahnya kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillah sampai dengan saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberikan nafas, masih diberikan nikmat panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Wabil khusus nikmat iman serta nikmat Islam, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yakni di siang hari kita melaksanakan ibadah shaum, sore harinya kita melaksanakan ibadah salat maghrib, baru saja kita melaksanakan ibadah salat isya berjamaah, yang dilanjutkan dengan tarawih. Insya Allah nanti kita tutup dengan witir. Semoga segala yang kita kerjakan, baik yang wajib maupun yang sunnah, seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita wajib bersyukur, kita masih dipertemukan dengan salah satu bulan yang sangat-sangat sekali kita idamkan, yang belum tentu semua orang bisa menikmatinya, yang belum tentu semua orang bisa mengalaminya. Banyak di antara saudara kita yang sakit, tidak sedikit di antara kita, saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal mereka mengharapkan bisa melaksanakan ibadah saum. Semenjak 3 bulan yang lalu, setiap selesai kita sholat, selalu kita berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rabbi, Allahumma barik lana di Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, panjangkanlah umur saya, pertemukan umur saya di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan juga bulan Ramadan. Banyak doa-doa tersebut dikumandangkan, tetapi tidak dinikmati oleh saudara-saudara kita, baik yang meninggal maupun yang sakit. Alhamdulillah kita masih bisa ketemu dengan bulan suci Ramadan ini. Artinya jangan sia-siakan kesempatan yang Allah berikan, karena ini adalah bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang penuh dengan rahmat, dengan maghfirah dan itqum minan nar. Sekarang saat ini kita dalam fase kedua, yakni fase maghfirah atau bulan ampunan. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan pada junjungan kita semuanya, baginda besar Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan tentunya kepada kita semuanya hadir. Insya Allah kita dan juga keluarga besar kita akan mendapatkan syafaatul uzma atau pembelaan dari baginda Nabi di yaumil akhir. Nabi amin Allahumma amin. Sekali lagi, jangan pernah kita menyia-nyiakan kesempatan ini. Ini adalah salah satu contoh bahwa nanti di surga itu tidak banyak manusia, Pak. Hanya manusia-manusia terpilih. Jangankan di dunia. Contoh, kita mau masuk ke perguruan tinggi yang punya nama, UI misalnya, UGM misalnya, itu puluhan juta pelajar dari seluruh pelosok tanah air berdoyong-doyong,
berbondong-bondong ikut ujian masuk ke perguruan tinggi tersebut. Tetapi dari sekian puluh juta, berapa orang yang diterima? Sedikit. Siapa yang diterima? Mereka anak-anak pelajar yang ikut aturan, ikut anjuran, nurut sama gurunya, nurut sama orang tuanya, disuruh belajar. Artinya apa? Itulah salah satu perumpamaan contoh manusia-manusia unggul itu sedikit. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya ini termasuk manusia-manusia unggul tersebut. Karena saat ini saya yakin pertama tarawih pasti perlu bayar, betul? Gelugar banget, desek-desekan. Sekarang yang lugar di mana? Somo, Bajar, Marinir, Manggugat. Di sini makin maju. Insya Allah kita semuanya akhir surga semuanya. Tetap istiqomah, tetap menjalankan apa yang Allah perintahkan dan Allah larang. Kita isi puasa ini dengan qiraat Quran, dengan tadarusan, dengan qiyamul lailnya, dengan duhanya, dengan sedekahnya. Karena di bulan ini pahalanya sangat-sangat berlimpah. Di mana yang wajib dikalikan 700 kali lipat, yang sunnah seperti pahala wajib. Bagaimana kurang enak Ramadan tersebut. 10 hari pertama fase rahmat, penuh dengan rahmat keberkahan. Sekarang di tengah-tengah nih kita masih berada di fase maghfirah, bulan ampunan. Ayo, mari kita minta mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Orang siapa yang melaksanakan ibadah sahur tersebut dengan penuh keimanan, penuh keikhlasan, penuh mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang terdahulu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Istiqomah kita melaksanakan ibadah puasa. Dan jangan lupa, jangan sampai kita setelah puasa tidak mendapatkan apa-apa. Ila ju' wa atos, hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Jangan seperti itu. Artinya apa? Ketika kita puasa, bukan hanya perut yang kita puasa, tetapi juga mulut kita harus puasa. Dalam arti kata, tidak bergibah, tidak berucap yang tidak baik, tidak berucap yang tidak terpuji, tidak menggunjing orang, tidak melakukan hal-hal yang maksiat, apalagi korupsi dan lain sebagainya, hal-hal yang tidak terpuji lainnya. Itu akan menggugurkan ibadah puasa kita. Sayang kan? Dari pagi kita letih menahan haus, lapar, ketika maghrib kita buka selama sebulan penuh itu gugur gara-gara kita melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Sayang. Jadi ketika kita mendapatkan nilai puasa, insya Allah bisa diimplementasikan 11 bulan berikutnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam puasa semua kita kontrol, mulut kita jaga, karena kita takut batal puasa kita. Nah ini harus dipakai di 11 bulan yang akan datang. Jangan-jangan setelah puasa ini bebas lagi, mengunjing orang, gibah orang, korupsi lagi, tetap maksiat lagi. Jangan seperti itu, jangan. Artinya kita belum mendapatkan nilai puasa yang sesungguhnya. Nilai puasa sesungguhnya adalah haji rasa. Bagaimana cara kita merasakan? Contoh kecil, kita sekarang nih dalam keadaan posisi haus dan lapar. Berarti kita bisa merasakan bagaimana orang-orang yang di bawah kita, bagaimana orang-orang yang tidak punya pendapatan, bagaimana orang-orang yang jauh dari rezeki Allah Subhanahu wa taala, perih, lapar, haus. Nah ini adalah salah satu yang dibutuhkan oleh Allah supaya kepekaan kita. Ikro, baca di sekeliling kita. Ya, ketika kita mendapatkan tetangga kita yang kesusahan, apalagi saudara tidak makan, nasi Pak. Tapi jangan lihat ketika nasi kita usahakan sembunyi-sembunyi. Tangan kanan memberi, kanan kiri tidak tahu. Artinya ikhlas, tulus, insya Allah akan diganti oleh Subhanahu wa taala. Tapi kalau riya sebaliknya. Karena puasa tersendiri adalah yang bisa dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala itu puasa sendiri. Jadi artinya kalau kita sholat, kalau kita zakat, kalau kita qiyamul lail itu masih bisa ditonton orang, masih bisa dilihat orang. Tapi kalau puasa hanya Allah dan diri kita yang tahu. Artinya disinilah dituntut kejujuran diri kita masing-masing. Ikhlas
niatkan bahwa kita melaksanakan ibadah puasa ini karena mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan mendapatkan itqum minan, artinya muttaqin, hamba-hamba yang bertakwa. Kemudian fase yang terakhir adalah itqum minan, 10 hari mendekati lebaran. Artinya insyaallah ketika kita 10 hari diberikan rahmat keberkahan, kita istiqomah, kemudian di bulan kedua kita maghfirah, diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tetap istiqomah, dan akhirnya 10 hari terakhir itqum minan nar, dijauhkan dari api neraka. Kita berdoa, semoga bukan diri kita aja yang dijauhkan dari api neraka, anak istri kita, keluarga kita. Oleh karena itu, agar menjaga supaya anak istri kita selamat baik dunia dan akhirat, maka kita sebagai kepala keluarga ini, bapak-bapak, jangan sampai kita memberikan rezeki yang dimakan oleh anak istri kita itu rezeki yang tidak halal, rezeki yang dari ngapusi orang, rezeki yang dari korupsi, rezeki yang dari melentit, maling dan lain sebagainya nipu orang. Nanti ketika dimakan oleh anak istri kita, termasuk dari judi, judul ya, ketika dimakan oleh anak istri kita, jangan sekali-kali mengharapkan istri kita akan menjadi istri yang nurut, yang solehah. Jangan sekali-kali kita mengharapkan anak kita akan menjadi anak yang pintar, anak yang soleh, solehah, dan anak yang nurut sama kita. Jangan berharap. Karena ketika kita memberikan nafkah kepada anak istri kita dari harta yang tidak halal, kemudian jadi daging pada anak diri istri anak kita, itu larinya akan mengarahnya ke neraka terus. Oleh karena itu, mari kita berikan nafkah kepada anak istri kita, nafkah yang benar-benar keringat kita sendiri, hasil lelah kita sendiri. Insya Allah barokah, Pak. Berapapun itu, yang terpenting bersyukur. Kuncinya adalah bersyukur. Ketika kita bersyukur, maka Allah akan selalu menambahkan rezeki kita. Itu janji Allah. Dan jangan lupa, ini tips dari saya, selalu tegakkan sholat subuh, jangan sampai terlewat. Syukur-syukur subuh berjamaah di musola atau di masjid. Tegakkan 2 rakaat sebelum subuh, karena di situ keberkahan yang sangat luar biasa. 2 rakaat sebelum subuh lebih besar dari segala urusan yang ada di alam dunia ini. Setelah sholat subuh, istiqomah kita memberikan sedekah, baik 1.000 perak, baik 2.000 perak, baik 5.000 perak. Syukur-syukur lembaran yang biru ataupun yang merah, itu lebih afdol. Yang penting istiqomah, jangan sampai sehari pun tidak masukin itu amal kita, amal subuh kita. Coba Bapak nanti akan merasakan. Tapi ingat, jangan pamrih, jangan Pak RW bilang begini nih, nanti mulai besok subuh saya sudah apa, pasti Allah masih rezeki. Kalau itu nggak akan dikasih sama Allah. Niatkan tulus, ikhlas, hanya semata-mata mengharapkan ridho dan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah itu sudah saya buktikan, karena ini adalah titah ajaran dari guru saya dan saya lakukan. Alhamdulillah. Notabene saya ini hanya sebagai lulusan SMA, Pak. Ya saya sih mohon maaf, bukannya saya riak. Sebagai contoh janji Allah itu benar-benar nyata. Saya ini lulusan SMA, Pak. SMA dari kampung di bawah Gunung Ciremai. SMA-nya swasta lagi. Tapi kenapa saya ketika duduk di perusahaan, saya jadi staf, perusahaan asing lagi, sejajar dengan S1, S2, mereka orang-orang luar negeri semua, Filipina, Kanada, Australia. Kok saya nyempil satu dari Gunung Ciremai, Kuningan, SMA swasta lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ketika teman-teman saya cuti, saya bisa menggantikan. Tapi mereka ketika saya cuti, nggak ada yang bisa menggantikan. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Karena saya mengamalkan apa yang dititahkan oleh orang tua saya, apa yang diperintahkan oleh guru saya, dan apa yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya terbukti. Yang terpenting ikhlas dan tulus, jangan pamrih. Kita hidup ini semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sholat. Jangan sekali-sekali
sholat itu menjadi kewajiban. Berapa jujur saja? Kalau sholat dianggap salah satu kewajiban kita, wajib di kita sholat. Kalau tinggal kita dosa, benar. Bawaannya bebannya berat. Tapi jadikan sholat adalah kebutuhan. Benar-benar kita butuh itu sholat. Coba kita, uang kan kita butuh nih. Bagaimana kalau kita tidak butuh uang? Ketika kita butuh uang, mau kondisi kita meriang, mau kondisi kita sakit, tetap dikejar itu duit. Hujan-hujanan dikejar nyari duit, sakit dikejar nyari duit. Coba kita tanamkan bahwa sholat itu adalah kebutuhan. Insya Allah tidak ada beban Pak, maka kita butuh. Ketika kita kelewat aja sehari, atau ketika kita kelewat aja jemaah, kalau terbiasa, nyeselnya kayak apa? Dibiasakan insya Allah Pak. Kalau kita istiqomah, karena sholat adalah pahala pertama, bukan pahala pertama. Artinya, ketika yang nanti di yaumil mahsyar nanti, yang ditanyakan adalah yang pertama, amalan seluruh manusia itu adalah yang pertama adalah sholat. Baik sholatnya, maka baik seluruh amalan kita. Baik sedekahnya, baik amal baiknya, amal jariah dan sebagainya. Buruk sholat kita, maka hancur seluruh amalan yang sudah kita tanamkan. Karena kenapa? Sholat itu ibarat wadah. Sholat itu ibarat baskom. Bagaimana kalau kita tidak punya wadah yang baik, sholatnya bolong-bolong, artinya baskomnya bolong-bolong. Ketika kita bersedekah subuh 100.000 kita masih harus sholat gede. Terus masuk itu sama Allah, sama malaikat, rohib, pahala kebaikan. Baskom itu sholat, karena sholatnya bolong-bolong. Ceplos Pak, sedikit-sedikit hilang. Tetapi kalau wadahnya cakep, sholatnya cakep, numpuk itu, numpuk. Ketika di padang mahsyar nanti, ketika dihisab kita nanti, otomatis amal baik kita akan baik, timbangan kita akan baik ke arah kanan, dan larinya akan ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sholatnya baik, insya Allah seluruh amalan kita akan baik. Oleh karena itu, dirikanlah sholat. Aqimis sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Inna sholatu li dzikri, artinya sesungguhnya sholat itu adalah untuk mengingat aku, kata Allah, zikrullah. Karena inilah sarana kita berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin kita baik sholatnya, insya Allah kehidupan kita akan semakin baik. Perbanyak sholat, perbanyak ibadah, perbanyak kemudian beramal soleh, perbanyak sedekah, dan perbanyak sholawat. Insya Allah amalan-amalan tersebut yang akan menolong kita baik dunia maupun akhirat. Amin Allahumma amin. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, apapun penyampaian saya yang kurang baik atau yang salah. Ketika benar itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika salah itu murni kebodohan diri saya pribadi. Karena jujur saya bukan ustaz, saya bukan guru, saya bukan kiai, saya Pak RW 05 Ragunan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.